Semua sifat Rasulullah itu adalah terjemahan dari Asmaul Husna. Dan ingat, semua sifat Nabi itu adalah terjemahan dari Al-Asmaul Husna. Nabi mengatakan, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang meresapi Asmaul Husna masuk surga. Maka ambillah satu sifat Allah Rahman, cintai semua makhluk Allah. Ambil Rahim, cintai kekasih-kekasih Allah. Gitu caranya. Ambil Karim, berbuat baik kepada orang, jangan pernah ingat kebaikan kita. Kita dihujat orang, gak pernah menghujat balik, itu Karim. Itu apa? Karim. Bisa gak begitu? Kita belajar, saya juga lagi belajar. Kita dikafir-kafirin orang, gak mengkafirkan orang. Disesat-sesatin orang, tidak menyesatkan orang. Jalan terus. Rasulullah ketika disesatkan, belum berhenti gak? Belum berhenti gak? Nabi pernah dibilang apa? Dhalalim mubin, sesat. Majnun, apa arti majnun? Gila. Yang ketiga, sahirun, jahil, apalagi kahin, dukun. Sahir penyihir, kahin, dukun. Antum bisa bayangkan nggak? Abu Bakar As-Siddiq bawa semua hartanya kasih ke Nabi. Itu Nabi kayak gimana tuh sampai kemudian Abu Bakar menyerahkan semua hartanya ke Nabi? Kalau Nabi hidup sekarang, tiba-tiba ada orang sosok Abu Bakar menyerahkan semua hartanya ke Nabi, antum bilang apa Abu Bakar? Ente gila Abu Bakar, ente nggak punya keluarga. Kita kira ngomong gitu nggak? Apa jawaban Abu Bakar? Yang nanya Nabi, nggak ada yang berani nanya. Satu pun sahabat tidak ada yang berani nanya. Yang nanya Nabi, wahai Abu Bakar, kamu ninggalin untuk anak istrimu apa? Apa jawaban dia? Allah dan Rasulnya. Maka cinta kepada Allah Rasul sudah nyatu dalam dirinya. Bagi dia Allah dulu, sekarang nanti sama. Sekarang gimana kira-kira? Ada orang nih dekat sama aneh, terus tiba-tiba masuk duit terus, antum bilang dia apa? Kayaknya Arozi nyihir dia nih kayaknya. Ini contoh, karena ada seorang kiai, salah satu guru saya, itu muridnya tuh senang masih dia. Dituduhlah si guru penyihir, tukang hipnotis, dan itu bukan satu dua guru, saya udah ketemu sekian guru yang begituin, dan sekarang berulang lagi. Ya Allah ya salah. Ya. Seandainya Rasulullah hidup hari ini, orang akan bilang Nabi itu penyihir, sahirun. Nabi akan dituduh sebagai kahinun, dukun. Nanti semua itu akan berulang. Ya. Baik. Kenapa khusyuk nggak pernah berhasil? Karena khusyuknya pakai pikiran ini bisa mikirin banyak hal, tapi kalau kolbu dia hanya mau satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika berzikir jangan pakai akal, berzikirlah pakai kolbu. Lahum qulubu yaqiluna biha. Berakalnya sumbernya dari kolbu, jangan dari otak. Otak kita bisa memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Karena sholatnya pakai otak, maka pikirannya terkotak-kotak. Tapi kalau sholatnya pakai kolbu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, kolbu langsung menghadap kepadanya. Allah itu tidak berupa dan berbentuk, maka tidak bisa dibayangkan. Kalau ini maunya bayangin, cukup dirasakan kehadirannya, bahwa Allah itu selalu hadir dalam hidup kita. Antum bisa nafas karena apa? Karena hembusannya Allah. Bisa darahnya ngalir karena kunnya Allah. Berarti Allah sama kita dekat nggak? Jadi nggak usah dibayang-bayangin. Cukup ingat, ya Allah yang menumbuhkan satu apa nih? Ya Allah yang menumbuhkan satu rambut di tubuhku, izinkan aku menyembah Engkau. Mulai bergetar tuh badannya. Ya Allah yang mengalirkan darah di badanku, izinkan darah ini sujud kepadamu. Di kepala ada, kita bawa dia sujud. Maka Sayyidina Ali diajarkan Nabi, kalau sujud itu bacanya dalam salat sunat, bukan subhana rabbiyal a'la, tapi sajadalah kasam'i wa basari wa dami wa lahmi wa izami. Sujud kepada Engkau ya Allah, pendengaranku, penglihatanku, tulangku, darahku, kulitku, semuanya. Dalam thariqat Naqsyabandiyah disebut dengan zikir kullu jasad. Semua tubuh berzikir, zikirnya tubuh dengan sujud. Ya, thariqat apa namanya? Naqsyabandiyah, Qadiriyah sama.
TKN itu sama. Dan saya dapat ijazah Thariqat Naqsyabandiyah dari 4 orang. Naqsyabandiyah Khalidiyah itu mencakup 5 thariqat: Suhrawardiyah, Chistiyah, Qadiriyah, kemudian Naqsyabandiyah Khalidiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hamidil mahmudi wa salli ala sayyidina Muhammadin afdal man ahmada li rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baik jamaah yang dimurahkan berkahnya oleh Allah SWT. Ada request saya mensyarah daripada Mahalul Qiyam. Mau dengar nggak? Selama ini antum kalau ada orang mu'alim datang, ustadz datang, habib datang, baca ya Nabi salam alaik gitu ya, Tola'al badru alaina dan segala macamnya, atau asyraqal badru alaina gitu ya. Apal nggak? Ya dulu kita waktu kecil, saya masih ingat kita baca kalau ada mursyid datang. Jadi biasanya kalau mursyid saya datang kita baca ya Nabi salamu alaik, ya Rasul salamu alaik gitu ya. Apal nggak tuh? Ya ada juga udah lupa deh. Kenapa kita membaca ini? Ya Nabi salam alaik, wahai Nabi, salam atas engkau. Itu maksudnya adalah kita malu kepada Rasulullah. Beliau lewat pohon, kata orang dulu puhun ya, pohon, bebatuan, semuanya ketika Nabi lewat mengatakan ya Nabi salam alaik. Yang membuat kita kenal Nabi siapa? Muallim, para guru. Guru itu disebut dengan waris ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Dalam istilah ilmu hakikat disebut tanazul. Dalam istilah hadis disebut waris. Tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Ingat, tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Yang ada Nabi mewarisi. Ada yang dapat waris ilmu akidahnya, ada yang dapat waris ilmu fikihnya, ada yang dapat waris ilmu tasawufnya, ada yang dapat ilmu akhir zamannya, ada yang dapat semua. Maka ada yang kutub dalam ilmu fikih. Imam Syafi'i nama orangnya, Imam Ahmad bin Hanbal, Malik, Abu Hanifah. Ini kutub dalam ilmunya. Ini bukan istilah ahli fikih ya, ini istilah ulama ahli tasawuf. Dan kitab ini ditulis oleh ulama sufi. Makanya orang-orang yang membid'ahkan maulidan Isra Mi'raj itu nembaknya tuduh aja sufi Syiah. Nanti antum akan dengar orang-orang mengatakan sufi Syiah. Udah ada belum? Udah ada sebagian ya. Apalagi yang sholawat yang nyebut Sayyidina Hasan dan Husain, itu mereka benci sekali. Saya juga bingung, kenapa mereka benci kepada Hasan dan Husain. Dulu sahabat kita Ustadz Salman, tahu Ustadz Salman yang ngisi di apa namanya radio Aswaja itu, Rasil. Dia pernah diminta cerita tentang pemuda oleh pengajian pemuda. Beliau langsung ingat Hasan Husain. Ceritalah beliau tentang Hasan Husain. Direkam lalu dipelintir, dianggaplah beliau di Syiah. Maka tertuduhlah Rasil menjadi ya waktu itu. Ramai juga sampai ada list media Syiah, Rasil TV. Saya kaget, Rasil Radio Rasil. Setahu saya isinya habaib ahlus sunnah, ustadz-ustadz ahlus sunnah. Nanti akan muncul. Siap mengkonter? Mengkonternya yang baik-baik ya. Mengkonternya jangan kasar-kasar. Kita slow aja. Mereka terlalu tegang orangnya. Terlalu tegang bahas-bahas begitu. Tapi sedihnya ke depan, yang akan konflik tidak hanya kita dan kelompok itu, tapi nanti konflik itu terjadi ketika orang salah faham dengan kajian tasawuf. Sesama Aswaja tengkar. Tolong dimaklumi nanti ya. Saya nggak akan emosi. Nanti saya dituduh
Tidak ahlu sunnah lagi, Pak. Nanti antum jangan surut ngajinya. Bukan nama saya, masih apa aja. Ya. Karena saya pertama kali buka kajian ruh di sini. Bener gak? Ada bapak-bapak yang nanya, mana tuh orangnya? Masih hidup kan? Hadir gak? Ya. Oh, pindah ke mana? Kota Bumi itu di mana? Oh, Tangerang. Salam buat beliau ya. Waktu itu saya lagi sering mengamalkan salawat nuriyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nuri dzati wa sirri sari fi jamil asma wa sifat. Kebaca masih Bapak. Jadi waktu itu kita bahas tentang nama ruh, Bapak ruh. Sekarang itu dianggap kajian bid'ah, padahal aswaja. Yang perlu dipertanyakan, aswaja ono apa ini? Imam Sya'rani pernah membahas tentang bab itu, tentang Abu Ruh, bapaknya ruh. Bapak itu bisa berarti kakek. Kita harus punya seorang guru rohani, yang guru rohani itu menghubungkan rohani kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, terasa kerinduan itu. Kenapa antum solawat tidak ada kontak dengan Rasulullah? Karena tidak terhubung lewat ayah rohani. Buka kajian kitab Imam Sya'rani. Beliau menulis dalam Qawaidut Tasawuf, dan beliau banyak membahas dalam kitab Al-Minan Al-Kubra, Al-Matbuliyah, kemudian Al-Bahrul Mawrud. Beberapa saya salah nyebut judul, dan itu saya akui saya salah. Ya, maklum kitabnya kebalik-balik. Karena bacanya satu tumpuk baca, saya bosan ini saya ganti kitab ini begitu. Ya. Maklum manusia pasti ada salah. Kan saya bukan Imam Bukhari. Ya. Sekarang Imam Bukharinya nggak mungkin lagi muncul orang seperti beliau. Karena sekarang kita korban micin, tau micin? Dulu supaya hafalan kuat, orang-orang nggak mau makan anggur dan apel. Itu ahli hadis. Saya ngaji hadis dulu seneng banget sama anggur. Jadi hafalannya rusak. Apalagi makannya di warung yang warungnya pakai micin. Tahu makan bakso, Pak? Micinnya 1 sendok. Hafal hari ini 2 halaman, besok hilang semua. Itu kejadian. Maka sekarang di rumah sudah nggak ada micin. Ya. Udah nggak ada. Di rumah saya sudah nggak ada micin. Karena nggak masak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Antum serius amat orang. Baik. Jadi kenapa kita baca ya Nabi salamu alaik, wahai Nabi, salam dari umatmu kepada engkau. Itu masih hambar. Antum hambar kalau bahas itu. Tapi kalau baca wahai Nabi, salam dari ruh, yang ruh ini dulu adalah percikan dari ruhmu. Oh, baru berasa, Pak. Alam ini ada karena nurmu. Maka kami anak-anakmu juga, meskipun bukan anak nasab. Kalau kita begitu bisa rindu gak? Antum pasti rindu, karena itu beliau Abu Ruh, Abul Arwah, kakek dan bapaknya semua ruh. Wa tawassa'a imamuna Ahmad Al-Kattani ala hadzal bab, ya. Imam Kattani dalam kitabnya Khabi'atul Qaun itu membahas itu sangat panjang sekali, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum para nabi ini diutus ke alam semesta, ruh mereka dulu diajak ngobrol oleh Allah. Ini ditulis oleh Sidi Ahmad Al-Kattani. Siapa namanya? Itu muassis Thariqah Al-Kattaniyah Al-Muhammadi Al-Ahmadi. Itu nama lain dari Thariqah Khidriyah. Jadi setiap mursyid yang sudah wali kutub, dia jadi Khidriyah. Saya dituduh sama kawan saya, tidak ada Thariqah Khidriyah Mu'tabarah. Ya salam, ente baca kitab Jami'ul Usul Aulia, di situ tertulis Thariqah namanya Al-Khidriyah. Al-Khidriyah. Saya mau diadu-adu sama Jatman. Ya salam, saya hormat takzim kepada mursyid-mursyid yang ada. Dan jangan adu-adu saya dengan Jatman. Jatman bukan mahkamah, ingat. Ya, kita menghormati dari dulu. Saya sampai sekarang masih takzim kepada Habib Lutfi. Sampai sekarang masih takzim, karena beliau 2 hal, beliau mursyid dan beliau seorang Habib. Walaupun ada beberapa pandangan yang berbeda, nggak ada masalah. Kita berbeda bukan berarti kemudian tidak hormat. Sepakat? Kecuali antum kurang waras. Berbeda langsung nggak hormat. Itu kurang waras namanya, ada kurang dikit tuh. Para nabi
Ditanya oleh Allah, ruh-ruhnya ini, kamu mau gak? Gitu. Hormat kepada ruh ini, sumbernya ruh kalian. Kalau mau kalian akan diutus jadi nabi. Tertulis di kitab Khabiatul Kaun, Sidi Ahmad Al-Qattani. Beliau membuka ilmu ini karena beliau seorang pejuang, banyak yang hasad di zaman pemerintahan masih kerajaan-kerajaan di Maroko. Gak tahu kenapa beliau kemudian syahid, meninggal, umurnya belum sampai 40, tapi kitabnya sudah 300-an. Itu gimana cara nulisnya tuh? Umur belum nyampe 40, tapi sudah nulis 300 kitab. Itulah karomah ulama akhir zaman. Bisa nulis, bisa mengerti ilmu yang tidak dimengerti oleh orang belajar 10 tahun, 20 tahun, belum ngerti dalam sesaat. Jadi karomat wali itu sekarang bukan pada terbang, enggak, nanti muncul lagi. Sekarang di akhir zaman ini dimulai karomah itu pada memahami hal-hal yang berat. Ya, inilah salah satu rahasia membaca ya Nabi salam alaik. Kata beliau, ma marartu bihajarin wala syajarin, tidaklah aku melewati satu pohon, satu batu, kecuali batu pohon itu menyapaku, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Antum lebih mulia dari batu bukan? Betul. Kenapa ketika bersolawat Nabi secara rohani pasti hadir di setiap orang bersolawat, tapi itu tergantung zauk rohaninya. Karena rohani Rasulullah setelah beliau wafat itu tidak ada hijabnya dengan kita semua. Itulah yang dimaksud oleh orang-orang ketika menulis Habib Umar merasakan kehadiran Nabi saat bersolawat. Itu maksudnya. Bukan berarti beliau kita khurafat bahwa Nabi kemudian mengunjungi beliau, bukan begitu. Ada pertanyaan pinter orang Palembang, anak Azhar, nanya ke saya, yang sholawat 1 miliar, nabinya atuh, gimana cara jawabnya? Cerdas gitu yang nanya. Jawabannya ini, ya Habib salam alaik salawatullah alaik, asyraqal, gimana ilmahnya tadi mana nih? Yang sholawat tadi mana? Udah hilang. Asyraqal badru alaina min thaniyatil wada. Kalau di sini versinya fakhtafat minhul budur. Jadi ketika terbit sang purnama, maka semua bulan-bulan yang lain lenyap. Kalau sudah terbit Rasulullah, sang purnama, terbit matahari, bintang masih kelihatan? Masih kelihatan nggak? Udah nggak kelihatan. Siang-siang ada bintang nggak? Padahal ada bintang kan, tapi terlihat nggak? Rasulullah itu disebut anta syamsun. Mila coba dibaca sama-sama. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Engkaulah pelita matahari sang surya. Anta badrun, jika siang engkaulah surya, jika malam engkaulah purnama. Anta nur fawqa nur, cahayamu melebihi semua cahaya. Kalau Rasulullah sudah lewat, kita hilang. Kalau wali kutub sudah masuk, wali yang lain pun akan hilang. Mursyid-mursyid itu nggak semua siap ketemu wali kutub, karena nggak tahan. Ini sebagian mursyid ya, sebagian mursyid yang terhijab. Ketika ada wali kutub masuk, ketika ada wali kutub datang, dia takut nggak disapa orang, karena emang nggak akan disapa lagi. Orang akan terpana melihat wali kutub. Coba lihat kalau Habib Umar datang, Habib yang lain tenggelam nggak? Tenggelam langsung. Itu tanda wali kutub. Maka saya bersaksi, insya Allah beliau adalah wali Allah al-kutub, bila syak, tanpa syak. Ini pewaris-pewaris Nabi begitu. Beliau datang, Habib aja antri pak, apalagi kita yang bukan Habib. Ada teman aneh Habib satu di belakang. Ya, itu antum kalau nggak bawa marga nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Itu baru di dunia. Mau ketemu Habib, gimana mau ketemu Rasulullah? Makanya orang meninggal nggak bisa langsung ketemu Rasul, harus punya nasab atau sanad, dua. Punya nasab tapi tidak mewarisi akhlak, ditolak sama Sayyidah Fatimah. Punya guru sanad tapi melanggar, membuat bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan para mursyid, ditolak. Gitu. Jadi tidak semua orang bersanad itu diterima, tidak semua orang bernasab itu diridhoi. Sampai mereka takhallaqu bi akhlaqihim, bi akhlaqi abaihim, masyayikhihim, sampai mereka meniru akhlak guru atau pendahulu mereka. Kalau enggak diterima.
Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha itu nanti yang menyidang para sayyid, para habaib. Jadi kita nggak ada hak Pak nyidang para sayyid. Biar urusannya kepada Sayyidah Fatimah. Maka saya, seberbeda apapun saya dengan para habaib, saya tetap ta'zim kepada mereka. Begitu saya cinta kepada mereka. Karena Nabi mengatakan 3 kali, "Uhadzirukumullah fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian 3 kali mengenai ahlu baitku, hati-hati. Tapi bukan berarti kita mengkultuskan mereka, enggak. Habib kalau nggak ngaji, ya dapat haknya segitu aja, nasab aja. Kalau Habib ngaji, antum dapat 2 kewajiban. Hormati nasabnya, hormati ilmunya. Apalagi dia mursyid, 3 sudah. Baik. Asyraqal badru alaina. Ada yang satu hal yang unik. Di bulan Ramadan terjadi perang, namanya perang Al-Badar. Ulama ikhtilaf mengenai nama ini. Apakah itu nama sumur? Tapi saya tidak sepakat dengan itu. Al-Badr itu adalah nisbat mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka ini pengikut Rasulullah, maka mereka disebut Ahlul Badar. Pengikut Al-Badr. Siapa Al-Badr? Rasulullah. Maka Al-Badr itu nama Rasul. Muhammad nama Rasul, Ahmad nama Rasul, Mahmud nama Rasul, banyak nama Rasulullah. Al-Badr, bahkan Asy-Syams pakai alif lam. Asy-Syams itu nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada waktu saya ijazahkan ada Dalailul Khairat di sini. Insya kita ada sanad pendek, ada sanad panjang. Tanpa puasa. Kalau di Magelang, saya baru pulang saja dari pesantren Api Asri, ketemu Gus Yusuf, Gus Namanhuri, beberapa kiai-kiai muda. Mereka keturunan dari Mbah Hudari, salah satu orang yang berjasa terhadap NU juga, Nahdlatul Ulama dan Aswaja secara umum. Dan Thariqat Dalail, yaitu Jazuliyah secara khusus. Di sana mereka nggak makan nasi. Nggak makan nasi. Makannya jagung. Antum kayaknya langsung nggak kuat tuh ya. Dan saya ketemu dengan ibunya. Namanya Mbah Nyai Nur Halimah, saya ingat saya. Saya minta ijazah, terus dia bilang, kamu dapat ijazahnya, kira-kira gitu pakai isyarat tangan. Beliau ini punya amalan, kalau anaknya buat rumah, dia bacakan sholawat Dalail setebel ini, khatam 4.444 kali. Saya teringat waktu itu, amalnya Imam Syafi'i di rumahnya waktu di Mesir. Apa kata Imam Syafi'i? Aku menghatamkan di rumahku ini 4.000 kali Al-Quran. Padahal beliau tinggal di sana cuma 4 tahun. Imam Syafi'i tinggal di rumahnya Mesir cuma 4 tahun, khatam 4.000. Antum gimana tuh mikirnya? Itu rumah kita udah berapa kali khatam? Udah berapa kali khatam? Jadi nama Rasul banyak, salah satunya apa? Al-Badr. Sahabat-sahabat itu dan para nabi itu disebut budur, rembulan-rembulan kecil, bintang-bintang kecil. Itu sebabnya ketika Rasulullah datang ke kita langsung loncat, karena antum pasti sudah dapat kisah banyak tentang Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi masuk ke Al-Masjid Al-Aqsa, masjid yang jauh daripada Madinah dan Makkah, ketika beliau masuk, semua para nabi hormat kepada beliau. Bahkan nurnya para nabi semuanya diambil dari nurnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya secara zahir mereka dizahirkan kembali oleh Allah, dan Rasulullah jadi imam, mereka ngikut. Inilah sejarah orang hidup mengimami orang yang sudah wafat. Hukumnya apa? Sah gak tuh? Ada yang mau bilang gak sah? Ini masuk ke fikih mana itu? Gak ada fikih bahas itu, babnya tasawuf. Maka jangan coba-coba ahli fikih nyentuh bab ini, bahaya. Apalagi ahli akidah. Cukup katakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bab ini diskusi saya dengan Ustadz Buya yang saya minta ngajar di sini, gantiin saya ngajar kitab Haqaiqut Tasawuf yang saya sudah ijazahkan, Abu Ya Zul Asfi. Karena ngaji ke beliau ya, ngaji kitab Haqaiqut Tasawuf. Beliau sangat mengerti yang saya maksud. Apa kata saya? Tasawuf itu babnya dimungkinat, bab yang mungkin secara akal rohani. Sebab akidah kebanyakan bab wajibat dan mustahilat, yang wajib dan mustahil.
Maka kalau ada orang ahli akidah, ahli kalam, ahli sifat 20, belum bertasawuf secara ruhani, secara tarbiyah dan irsyad, gak akan faham tentang apa yang saya sebut bab ismur ruh, abur ruh, gak akan faham. Dan kita gak masalahkan kok. Untungnya Imam Zarruq dulu pernah berpesan dalam kitab Qawaidut Tasawuf beliau, jika ada orang ahli zahir mengingkari ilmu ini, maka wajar gitu. Maka saya anggap itu wajar. Kalau nggak terjadi malah nggak wajar. Ya, jadi nanti antum jangan kaget kajian Ma'rifatul Ruh saya akan dibantah oleh banyak orang. Karena sikap mereka membantah itu sikap saya yang dulu. Jadi melihat itu terjadi, saya maklumi. Ya. Jadi kalau antum melihat ada guru antum, ustaz antum begitu, jangan didebat, dimaklumi. Oke? Nggak usah banyak-banyak debat. Ciri-ciri orang bertasawufnya palsu, emosional dan suuzon, nggak mau tabayun. Apa? Pertama, emosional, suuzon, nggak tabayun. Cari-cari kesalahan. Emang ada ahlus sunnah begitu? Ada nggak ajaran ahlus sunnah nyari-nyari kesalahan orang? Ada nggak? Ada nggak ajaran ahlus sunnah yang mengajarkan menuduh orang tanpa tabayun? Ada nggak? Nggak ada. Ketika sampai di bab al-badar, balik lagi, asyraqal badru alaina faktafat minhul budur misla husnika ma ra'ayna qat ya wajhas sururi misla husnik, seperti seindah wajahmu, ma ra'ayna qat, kami tidak pernah memandang. Maksudnya gimana? Kami tidak pernah memandang wajah seindah wajahmu, ya wajah sururi, wahai wajah yang menyimpan kebahagiaan yang tak terbatas. Tapi kenapa wajah Nabi tidak membuat perempuan birahi, tapi wajah Nabi Yusuf yang tidak lebih gagah dari wajah Sayyidina Nabi SAW itu membuat ibu-ibu, mak-mak, mbak-mbak, teteh-teteh, empok-empok birahi? Kenapa? Kenapa yo? Ada nanya mantum. Nabiullah Yusuf dizahirkan jamalnya, Nabi Muhammad SAW disirkan jamalnya. Itu seandainya jamalnya Nabi dibuka, itu bukan hanya motong-motong tangan. Antum melihat Nabi gak berdiri, lupa napas berhari-hari. Pernah gak jatuh cinta dengan seseorang, kepikiran berhari-hari? Pernah gak jatuh cinta seseorang lalu air mata mengalir? Cowok aja bisa nangis loh. Ente pernah nangis gak rindu orang? Pernah tuh kan? Pernah nangis? Tuh cowok bisa nangis. Apakah itu pertanda? Apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau lagi kangen seseorang bisa nangis, itu wajar. Tapi kaki kejepit nangis juga nggak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah sirkan jamalnya. Tapi jika dibukakan oleh Allah, maka muncullah syair ya jamalu ya jamal. Imam ini diberikan sir itu, maka ketika beliau nulis ini, ditulislah misla husnika ma ra'ayna qat, seindah wajahmu kami tidak pernah lihat wahai Rasulullah. Ya wajah sururi, wahai yang pemilik wajah yang sangat surur, membahagiakan. Jadi memandang wajah Nabi dari jauh membuat kita sedang dari dekat menambah cinta. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah ini ketika ditemui oleh para tabi'in yang wali, bertemu Sayyidina Anas, apa kata mereka? Mana wajah Rasulullah? Mana wajah yang dulu wajahmu memandang Rasulullah? Izinkan kami memegang pipinya. Mana dulu mata yang matamu memandang Rasulullah? Izinkan kami mengecup matamu. Ada sahabat diludahi Rasulullah, kata sahabat, kata tabi'in ini, mana dulu lidah yang dulu diludahi oleh lidah Rasulullah? Ada 5 sahabat yang makan, minum darah Nabi. Salah satunya Sayyidina Ali. Ada 5. Itu sahabat rata-rata semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan ada yang dipanjangkan umurnya. Ada yang diberikan keberkahan luar biasa pada badannya. Karena unsur yang ada di badan Nabi berbeda dengan badan kita semua. Jika Nabi Isa, nih Nabi Isa,
didatangkan kepada ibundanya Sayyidah Maryam buah-buah dari surga. Ketika Sayyidina Zakaria berkata, wahai Maryam, anna laki haza, dari manakah engkau mendapatkan buah-buah ini? Kata beliau, min indillah, ini dari sisi Allah. Saya mau tanya, lebih mulia Sayyidina Isa atau Sayyidina Muhammad SAW? Sayyidina Muhammad. Benarlah tertulis di kitab ini, Sayyidatuna Aminah setiap malamnya bertemu ruhaniyah para malaikat dan para nabi, berikut semua buah-buahnya pastinya. Maka Nabi Yuna Muhammad, unsur-unsur dalam tubuhnya bukan saja dari buah-buahan bumi, bukan dari daging-daging bumi, tapi langsung dari buah-buahan surga. Sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau, apapun dari tubuhnya tidak ada yang kotor. Ini fikih khusus Ahlul Bait, memahami khasa'is an-nabawi. Ditulis oleh Maulana al-Imam al-Hafiz As-Suyuti, Imam Ahlu Sunnah. Apa kata beliau? Inilah al-khasa'is al-kubra, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun zuriat Rasul, di tubuhnya ada nur itu, maka kita wajib menghormati mereka, meskipun mereka beda faham politik dengan kita, meskipun mereka bahkan beda faham akidah dengan kita. Gitu, hormat bedakan dengan ikut. Itu juga sebabnya para ulama kita agak sanksi dikit santri-santri nikah sama syarifah. Sanggup nggak menerapkan adabnya ketika antum nikah sama syarifah? Kecuali adab itu sudah lebur. Ya. Makanya kalau ada orang nikah dengan syarifah, rame itu, rame para habaib, rame. Meskipun secara fikih umum boleh, tapi fikih khas ini jadi berbeda. Tapi sayang, para syarifah akhir banyak yang telat menikah. Nunggu Habib nikahnya sama perempuan biasa. Gak tahu kenapa, mahari kegedean kali ya. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ingat, nasab Nabi itu dua. Ada nasab jasadi, ada nasab ruhi. Nasab jasadi kita sudah tahu, kitabnya banyak. Saya punya beberapa kitab nasab. Mulai daripada Al-Haddad, Al-Mutahhar, As-Sagaf, banyak sekali itu. Sampai kepada fam yang kurang terkenal, Bazar'a, Mahjub. Di Betawi ada apa? Saya ketemu Bazar'a, ketemu Al-Mahjub, ketemu yang kecil-kecil itu ada. Unik sekali ini negeri. Fam-fam Ahlul Bait yang sudah nggak ada di Hadramaut ada di sini. Ini pertanda apa ini? Pertanda apa itu? Kira-kira apa? Ini ada satu sir. Selama masih ada nama Allah di muka bumi dan masih ada zuriat Nabi di muka bumi, tidak terjadi kiamat. Nih rahasianya. Hatta wa in kana syi'atan, meskipun dia seorang Syiah, Rafidhah. Apalagi jika dia ahlus sunnah. Karena di darahnya masih ada darah Rasul. Itu darah kan zikir terus, salawat terus. Saya ketemu dengan beberapa kawan saya yang dakwah di pelosok-pelosok Sumatera, katanya itu di Jambi, di perbatasan Riau, itu banyak zuriat-zuriat Rasulullah. Namanya lucu-lucu, Eko Al-Haddad. Lucu gak tuh? Bagi saya lucu itu ya. Eko Al-Haddad ini contoh aja Pak. Jadi dia masih tahu fam belakangnya, tapi depannya Eko. Mereka sudah nggak ngerti tentang apa namanya, kemuliaan nasabnya, sudah campur luar biasa. Itu dulu banyak. Mungkin dulu di masa-masa tahun 1700-an pernah terjadi gejolak di Hadramaut, di Tarim, di Yaman, lalu banyaklah gelombang yang berpindah ke negeri kita. Wallahu a'lam bishawab, negeri kita Indonesia dapat berkah. Ya, muka-muka kita yang nggak jelas begini dapat berkah melihat wajah-wajah zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hati mesti ta'zim kepada mereka. Tapi yang kedua, nasab ruhani. Yang beliau katakan al-ulama warasatul, ulama itu yang kenal Allah. Ingat, bukan yang pintar baca kitab, bukan yang pintar debat, bukan yang suka nyari kesalahan orang. Ulama itu yang takut kepada Allah. Ulama itu yang di kolbunya ada rahmah, ada kasih sayang. Karena Rasulullah itu rahmatan lil, maka ulama itu pasti mewarisi rahmahnya Rasulullah SAW. Antum lihat ada orang jago baca kitab gak ada rahmah, itu bukan ulama. Bukan ulama akhirat. Jadi ulama akhirat itu bukan partai politiknya apa. Ulama akhirat itu ulama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Surat Fatir ayat 28. Ingat-ingat surat apa? Yang takut kepada Allah cuma ulama.
Mau dia jadi pejabat, mau jadi orang biasa, mau jadi guru, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya pakai kata khosyah. Khosyah itu takut tapi ada harapnya. Kalau khauf, gundah gulana. Itu perbedaan khauf dengan khosyah. Sayyid, syarifah, tapi galau, berarti belum ulama. Harus belajar kepada ulama walaupun tidak bernasab syarif-syarifah. Ya? Ente fahamnya apa coba? Kalau mancungi. Ente marganya Pak? Marga satwa. Allahumma sholli ala sayyidina. Terusin dulu deh, dikit lagi ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Nur fawqa nur itu boleh diartikan cahaya, tapi bukan cahaya ini. Ya, bukan cahaya fisik. Nur fawqa nur. Nur, bijinya nur. Nur, asal semua nur. Kita sebut namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingkar kajian Nur Muhammad pasti bukan ahlu sunnah. Karena ulama ahlu sunnah kita semuanya bahas tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada yang ngaku ahlu sunnah tapi mengingkar kepada kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Engkau adalah benda yang sangat mahal, permata yang sangat mahal, barang berharga yang sangat mahal. Saya mau tanya antum, kalau punya barang mahal dijaga bener atau dipajang di luar? Coba di rumahnya yang paling disimpan itu benda berharga atau benda biasa? Yang mana? Yang berharga, bener, sampai dipakai apa namanya itu? Ya, apa? Berangkas. Saking ingin menjaga itu barang. Berangkas itu besi ya, baja, sulit ditembus. Tapi nggak usah dihancurin kalau menembus berangkas, cukup masukin nomor. Itu kata kuncinya. Ya, Rasulullah itu nomornya pakai sholawat. Masukin kode sholawatnya, antum wusul kepadanya. Terbukalah iksir wa ghali. Ya. Anta misbahu suduri. Itu permata, itu barang berkelip-kelip. Jika engkau bersolawat dengan ruhmu kepadanya, ruhnya akan menyinari ruhmu. Jika kolbumu bersolawat kepada kolbunya, kolbunya akan memantulkan cahaya ke dalam kolbumu. Maka ada namanya solawat, disebut solawat ruhiyah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah, salli ala sayyidina Muhammadin fil ajsad, salli ala sayyidina Muhammadin fil qubur. Itu masuk dalam salah satu bagian solawat yang diajarkan Imam Al-Jazuli, yang tadi saya cerita di Magelang. Dan kok masih ada ya orang solawat sebanyak itu di negeri ini? Di tengah hiruk pikuknya dunia masih ada orang yang bersolawat. Maka kalau cari wali nggak usah jauh-jauh ke tanah mana, banyak di tanah Jawi. Saya pikir-pikir, apa tuh, ada petilasan Syekh Subakir di Magelang, benar nggak? Ada yang pernah dengar? Coba nanti antum cari-cari tahu Syekh Subakir. Ternyata sir-sir beliau masih ada di kota Magelang. Kota Magelang itu boleh disebut kotanya para mursyid dan para kiai. Banyak mursyid. Sudut sini mursyid tarekat Qadir Naqsabandiyah. Sini Syaziliyah. Oh no, apalagi begitu. Banyak sekali. Salah satu kota yang saya rindukan untuk mampir ke sana. Ya, nanti antum ziarahlah ke para masyayikh. Di situ ada Mbah Dalhar. Simbahnya yang saya sebut tadi itu dapat ijazah dari Mbah Dalhar. Itu udah tua sekali. Angkatannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahkan lebih tua barangkali. Mereka beramal dengan solawat-solawat, dan ini salah satu solawat yang diturunkan model-modelnya. Ya. Jadi Islamnya kita ini sangat tua dan sangat orisinal. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mau diterusin nih? Aduh, ngeri aneh. Bacanya agak bisa meleleh-meleleh ntar nih. Udah dulu deh. Ya, tanya jawab. Jadi inilah rahasia kenapa kita kalau ada mu'alim datang, kita baca ya Nabi salam, berharap dengan sanad beliau salam kita sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Habib masuk, kita berharap dengan nasab beliau kita salawatnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka saya minta ampun kepada Allah jika saya pernah sul adab kepada ulama wali-wali Allah.
Dan saya minta maaf kepada mereka, para zuriat Nabi, para masyayikh mursyidin, aulia-aulia Allah. Ya. Taib, Allahumma sholli ala. Apa? Mau nanya? Oke, fadal. Wah, antum nanti yang bilang shollu ala Nabi gitu ya. Nah, Bu ya. Masya Allah atas paparannya. Terima kasih Bu ya. Masih pada semangat semuanya? Oke. Nah, acara selanjutnya yaitu tanya jawab dari kalian antum semua ke Buya ya. Oke. Untuk tanya jawab dimulai dari akhwat dulu ya. Untuk akhwat ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Akhwat? Ibu, oke. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Maryam dari Padang, Buya. Sakampuang, Buya. Terima kasih. Selama ini kami hanya nonton YouTube. Kami bersyukur bisa menikmati, mendengarkan secara langsung sebagai apa yang telah Buya paparkan tadi. Alhamdulillah, banyak hikmah yang kita ambil dari paparan tadi. Mungkin karena kita satu ini dengan Buya gitu, rasanya menyentuh banget gitu ya. Sedangkan selawat tadi rasanya gimana gitu Buya, air matanya nggak nyadar ngalir gitu. Jadi apa yang Buya sampaikan tadi, apakah itu nur, apa segala macam, rasanya ingin meningkatkan kami Buya, karena kita dasar sudah ada dari ayah Buya Syekh Mudarrajin Naqsyabandi. Yang ingin kami tanyakan Buya, bagaimana kita meningkatkan kolbu kita ini supaya hidup nur di dalam kolbu kita itu terus gitu. Tapi insya Allah Buya, karena ada dasar gitu dari ayah, insya Allah kami sekeluarga, baik yang menonton live di rumah yang tidak bisa ikut ke sini Buya, titip salam buat Buya, mohon doa dari adik yang sedang sakit Buya. Demikian Buya, kami sangat bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummi Maryam Al-Fadaniyah. Baik. Salam balik buat keluarga ya. Salam ta'zim semua. Bagaimana cara menumbuhkan kerinduan? Rindu itu karena kenal. Kalau nggak kenal nggak mungkin rindu. Maka kenalilah sifat-sifat indah Rasulullah, sifat-sifat lembut Rasulullah, sifat-sifat cinta Rasulullah. Jangan yang dibayangkan Nabi galak mulu. Karena yang kebayang sama orang Nabi itu galak. Bener kan? Antum dulu belajar Islam, kata bapak kita, kata emak kita, kamu gak sholat, neraka. Jadi kebayang sama kita kalau Rasulullah itu suka neraka-nerakain orang. Enggak, itu gak benar. Ada orang Arab Badui datang ke Nabi, ngelangkain semua orang, terus bilang, ya Muhammad. Nabi gak marah. Gak marah. Nabi gak bilang, gue Rasul, gue dokter, gak perlu gitu. Ya ada antum nih bentak saya gak akan marah. Karena Rasul ketika digituin orang tidak marah. Ada lagi Arab Badui, habis sudah ngelangkain orang, mampir ke pojok masjid, ngeliat tembok pengen buang air kecil. Jadi dia tuh kayak sopir angkot zaman dahulu, ngeliat tembok kebayang sama dia WC. Wah, nembak dulu nih. Itu Arab Badui. Tapi Nabi nggak pukul, nggak larang, dibiarin pulang. Nggak nyampe sebulan dia bawa orang beratus-ratus orang, sekampung dua kampung, semuanya syahadat di tangan Rasulullah SAW. Dia cerita, woi itu Muhammad, itu beneran Nabi, gua kencingin masjid ya dia nggak marah. Yang ngomong siapa? Arab Badui. Haji. Kita dikritik dikit udah marah-marah, yang saya maksudnya. Masa dikritik dikit marah ya? Biasa aja. Orang nggak ngerti banyak kritik, orang nggak paham banyak ingkar. Kan itu yang dikatakan Imam Ghazali ya? Ingkar itu banyak muncul pada orang yang jahil. Nanti antum dituduh kena hipnotis sama aneh ntar. Ada yang kena hipnotisnya tadi? Siapa yang tidak terhipnotis ketika dikisahkan Rasulullah SAW? Ada nggak? Berarti hatinya bermasalah. Orang semua tersentuh, dia nggak tersentuh, berarti kolbunya masalah. Orang semua asik rindu Rasul, dia nggak rindu Rasul, dia bilang dongeng apalagi narozi. Berarti ada masalah di kolbunya. Tapi kita nggak boleh mempermasalahkan dia. Justru kita sedih ada orang kayak dia. Ya, jadi jangan emosi ya. Walaupun seharusnya aneh emosi itu. Ambil sifat Nabi.
Semua sifat Rasulullah itu adalah terjemahan dari Asmaul Husna. Dan ingat, semua sifat Nabi itu adalah terjemahan dari Al-Asmaul Husna. Nabi mengatakan, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang meresapi Asmaul Husna masuk surga. Maka ambillah satu sifat Allah Rahman, cintai semua makhluk Allah. Ambil Rahim, cintai kekasih-kekasih Allah. Gitu caranya. Ambil Karim, berbuat baik kepada orang, jangan pernah ingat kebaikan kita. Kita dihujat orang, gak pernah menghujat balik, itu Karim. Itu apa? Karim. Bisa gak begitu? Kita belajar, saya juga lagi belajar. Kita dikafir-kafirin orang, gak mengkafirkan orang. Disesat-sesatin orang, tidak menyesatkan orang. Jalan terus. Rasulullah ketika disesatkan, belum berhenti gak? Belum berhenti gak? Nabi pernah dibilang apa? Dhalalim mubin, sesat. Majnun, apa arti majnun? Gila. Yang ketiga, sahirun, jahil, apalagi kahin, dukun. Sahir penyihir, kahin, dukun. Antum bisa bayangkan gak? Abu Bakar As-Siddiq bawa semua hartanya kasih ke Nabi. Itu Nabi kayak gimana tuh sampai kemudian Abu Bakar menyerahkan semua hartanya ke Nabi? Kalau Nabi hidup sekarang, tiba-tiba ada orang sosok Abu Bakar menyerahkan semua hartanya ke Nabi, antum bilang apa Abu Bakar? Ente gila Abu Bakar, ente gak punya keluarga. Kita kan ngomong gitu gak? Apa jawaban Abu Bakar? Yang nanya Nabi, gak ada yang berani nanya. Satu pun sahabat tidak ada yang berani nanya. Yang nanya Nabi, wahai Abu Bakar, kamu ninggalin untuk anak istrimu apa? Apa jawaban dia? Allah dan Rasulnya. Maka cinta kepada Allah Rasul sudah nyatu dalam dirinya. Bagi dia Allah dulu, sekarang nanti sama. Sekarang gimana kira-kira? Ada orang nih dekat sama aneh, terus tiba-tiba masuk, wih, terus antum bilang dia apa? Kayaknya Arozi nyihir dia nih kayaknya. Ini contoh, karena ada seorang kiai, salah satu guru saya, itu muridnya tuh senang ngasih dia. Dituduhlah si guru penyihir, tukang hipnotis, dan itu bukan satu dua guru, saya udah ketemu sekian guru yang digituin, dan sekarang berulang lagi. Ya Allah ya salah. Ya. Seandainya Rasulullah hidup hari ini, orang akan bilang Nabi itu penyihir, sahirun. Nabi akan dituduh sebagai kahinun, dukun. Nanti semua itu akan berulang. Baik, lanjut. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya yang kami hormati, saya ingin bertanya tentang ijazah dan mursyid. Kalau kita punya guru dalam ijazah hadis, bagaimana sikap yang sepantasnya untuk menghormati jasa beliau yang sudah kasih ijazah ke kita? Selanjutnya tentang mursyid, bagaimana sikap kita sebagai murid jika mursyid kita melakukan penyimpangan dalam syariat? Apakah mursyid tersebut masih pantas diikuti? Sekian Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang kedua. Mursyid melanggar syariat, yang nilai siapa? Murid. Berarti muridnya lebih pintar dari mursyidnya dong. Itu pertanyaan ente nekat, itu ente nanya. Mursyid hakiki ya, mursyid yang wali mungkin gak melanggar syariat. Nabi Khidir waktu bunuh anak kecil itu melanggar syariat, jelas loh syariat Nabi Musa. Gimana? Zahirnya nih melanggar syariat. Syariat ikut hakikat atau hakikat ikut syariat? Ini ujian nih, ayo lolos nih antum nih malam ini nih. Syariat ikut hakikat, aku ikut syariat. Beneran? Ayo. Ketika Nabi Khidir bunuh anak kecil, ingkar siapa? Nabi Musa. Yang punya syariat kalau bunuh, dibunuh. Kisos namanya. Setelah selesai kisahnya, apa kata Nabi Khidir? Tahukah kamu wahai Musa, secara hakikat kalau dibahaskan sekarang, takdirnya anak ini akan menyesatkan ayahandanya, akan menjadi penyebab orang tuanya masuk neraka. Maka saya diperintahkan, tapi nggak disebut siapa yang merintahin, untuk ngambil nyawa anak ini.
Gimana? Syariat gimana jadinya? Maka tidak ada pertentangan syariat dan hakikat, nggak ada. Yang ada syariat mengikuti hukum hakikat. Itu kaidahnya. Asy-syari'atu tabi'atun li hukmil haqa'iqi. Tuh kaidahnya. Syariat itu tunduk kepada hukum hakikat, bukan bertentangan. Nggak ada pertentangan. Bertentangan bagi orang jahil. Itu kalau gurunya wali. Bedakan melanggar syariat dengan berdosa. Kalau mursyid bisa berdosa nggak? Di depan antum ini dapat ijazah mursyid loh. Dan saya pendosa. Saya pendosa. Mata saya berdosa, telinga saya berdosa. Saya dapat ijazah kemursidan lebih dari 7 tarekat. Dan orangnya separuh sudah wafat, separuh masih hidup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini bukan pamer, tapi tahadus minimal karena antum nanya. Karena itu pertanyaannya mancing. Saya punya sanad gak itu? Ente mau nanya kan? Cuma gak enak nanya kan? Buya punya ijazah dari mana? Gitu. Tadi saya sudah jawab di kajian Masjid Al-Hidayah. Poris, silakan diputar ulang. Terulang, ya. Dan saya nggak ngerasa apa-apa tuh jadi mursyid. Dan saya udah taruh ijazahnya. Makanya sekarang saya katakan thariqat saya ngaji. Tidak terima baiat. Nggak terima baiat. Yang ada cuma talqin zikir. Talqin zikir ada di kalangan ahli hadis, ada di kalangan ahli thariqat. Dan saya gabung dua-duanya. Apa ahli hadis ketika meriwayatkan hadis talqin harus jadi mursyid? Kan enggak. Kalau di thariqat wajib jadi mursyid dulu baru meriwayatkan talqin. Itu beda tuh. Makanya rasa ahli hadis meriwayatkan talqin itu beda dengan rasa ahli thariqat meriwayatkan talqin. Itulah yang membuat Abah Anom itu menjadi dahsyat zikirnya. Padahal yang ngajar cuma la ilaha illallah, Allah, Allah itu aja dari dulu. Pasti ada murid Abah Anom nih, kecium di wajahnya ya. Kalau di Magelang saya ketemu Mbah Yai Halwani, ya, saya ketemu 2 kali di sana dan terakhir kita sowan ke tempat beliau. Tawadu sekali, tawadu sekali. Cuma kalau nanti kita dibentur-benturin itu urusan netizen ya. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Shadaqallahul azim. Bagaimana adab kita kepada guru yang mengijazahkan kita? Adab itu bukan hanya dari santri kepada guru, guru juga punya adab kepada murid. Kalau guru melihat murid salah, jangan komentar di sosial media, tanya dulu muridnya. Ya? Jangan langsung main sesat-sesatkan dan murtad-murtadkan. Kejadian Pak sekarang. Kejadian sekarang. Ahli hadis itu yang saya tahu, kalau dapat kabar tanya langsung ke orangnya. Itu Imam Syu'bah. Imam Syu'bah dapat 1 hadis. Orang yang berwudu terus baca doa, masuk surga dari 8 bab. Bebas. Maka dikejarlah hadis ini dari siapa aja. Hasilnya orangnya masih hidup 2-3 orang rawi. Terakhir dia bilang ini hadis dhaif. 3 bulan cari hadis, langsung kepada rawinya. Dia kemudian mengatakan ini hadis dhaif, gak benar beritanya. Syu'bah 3 bulan memastikan riwayat itu gak benar. Ya, antum jadi guru, murid nyimpang, tegur langsung. Datangin dia, panggil dia kalau perlu. Anjing sini loh, gitu. Ya, jangan nyalak dulu. Ini kejadian nih, nanti akan tambah banyak. Jadi yang beradab itu bukan hanya santri kepada guru, guru juga harus beradab dengan keguruannya. Ini marah siapa ya? Marka ente. Aman ya? Ya, ya. Ya, lanjut. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Alisma, asli saya Sumatera Barat. Tapi dalam di sini yang mau saya tanyakan mengenai thariqah itu ya. Saya udah pernah ditalkin. Cuman yang saya tanyakan bagaimana caranya supaya kita itu benar-benar fokus gitu. Gimana membuat hati itu fokus. Nah itulah bagaimana khusyuk itu Bu ya. Baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk itu di kolbu, bukan di sini. Kenapa khusyuk nggak pernah berhasil? Karena khusyuknya pakai
Pikirannya bisa mikirin banyak hal, tapi kalau kolbu dia hanya mau satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika berzikir jangan pakai akal, berzikirlah pakai kolbu. Lahum qulubu ya'qiluna biha, berakalnya sumbernya dari kolbu, jangan dari otak. Otak kita bisa memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Karena sholatnya pakai otak, maka pikirannya terkotak-kotak. Tapi kalau sholatnya pakai kolbu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, kolbu langsung menghadap kepadanya. Allah itu tidak berupa dan berbentuk, maka tidak bisa dibayangkan. Kalau ini maunya bayangin, cukup dirasakan kehadirannya, bahwa Allah itu selalu hadir dalam hidup kita. Antum bisa nafas karena apa? Karena hembusannya Allah. Bisa darahnya ngalir karena kunnya Allah. Berarti Allah sama kita dekat nggak? Jadi nggak usah dibayang-bayangin. Cukup ingat, ya Allah yang menumbuhkan satu jarum, satu apa nih? Ya Allah yang menumbuhkan satu rambut di tubuhku, izinkan aku menyembah Engkau. Mulai bergetar tuh badannya. Ya Allah yang mengalirkan darah di badanku, izinkan darah ini sujud kepadamu. Di kepala ada, kita bawa dia sujud. Maka Sayyidina Ali diajarkan Nabi, kalau sujud itu bacanya dalam salat sunat, bukan subhana rabbiyal a'la, tapi sajadalaka sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa izami. Sujud kepada Engkau ya Allah, pendengaranku, penglihatanku, tulangku, darahku, kulitku, semuanya. Dalam thariqat Naqsyabandiyah disebut dengan zikir kullu jasad. Semua tubuh berzikir, zikirnya tubuh dengan sujud. Ya, thariqat apa namanya? Naqsyabandiyah, Qadiriyah sama, TKN itu sama. Dan saya dapat ijazah thariqat Naqsyabandiyah dari 4 orang. Naqsyabandiyah Khalidiyah itu mencakup 5 thariqat: Suhrawardiyah, Khistiyah, Qadiriyah, kemudian Naqsyabandiyah Khalidiyahnya. 4 thariqat. Mencakup 4 thariqat itu. Ya. Gimana? Satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Saya mau menanyakan mungkin terkait Isra Mi'raj dan juga tauhid kita kepada Allah, Bu ya. Saya mohon penjelasan, Bu ya. Ketika memang Rasulullah SAW diberangkatkan Mi'raj, katakanlah ke Sidratul Muntaha, diangkat oleh Allah. Nah, bagaimana penjelasannya, Bu ya, agar pemikiran kita bahwa Allah itu tidak bertempat di aras gitu, dan sampai akidah kita itu begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sekitar 5 atau lebih riwayat tentang Isra Mi'raj di Sahih Bukhari. Ini yang saya ingat, barangkali saya lupa. Dan semuanya tidak menyebutkan bahwa Allah bertempat di langit ataupun di aras. Yang ada, sebagaimana Nabi Musa bisa berkalam di Goa Tursina, apakah Allah masuk ke goa? Enggak kan? Nabi Musa berkalam-kalam dengan Allah di Goa Tursina, itu Allah masuk nggak ke situ? Enggak. Lalu Allah berkalam kepada Sayyidina Nabi ketika beliau sujud di arasnya. Kan ada hadisnya, Nabi sujud. Itu hadis yang lengkap menyebutkan Nabi sujud di arasnya Allah. Sujud itulah yang disebut memandang. Nabi Musa minta memandang Allah. Apa kata Allah? Hai Musa, jika engkau masih melihat ada bukit itu bertahan di sana, berarti engkau bisa melihatku. Kata Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, saya juga dapat thariqat Idrisiyah. Dalam kitab beliau, salah satu kitab beliau mengatakan, itu nur yang Allah sebarkan, yang Allah pantulkan kepada gunung, nurun ala nur, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadnya belum lahir secara fisik, tapi nurnya Allah pancarkan di situ. Itu Nabi Musa pingsan baru ngeliat nur. Jadi berlebihan nggak kajian Nur Muhammad kita? Enggak. Dalam satu riwayat ada orang ya di surga nanti, pasangannya pergi setiap hari Jumat, itu ada pasar di surga, pasar Jumat. Pergi ke sana, pas pulang wajahnya seperti bercahaya dan sujud. Itu pasangannya sujud kepada dia. Dikira itu Tuhan.
Padahal itu pasangannya, tapi riwayat ini bisa diperdebatkan ya. Maka setiap kali seorang hamba memandang kepada Allah, dia pasti sujud. Dia pasti, jadi nggak ada tuh antum ngeliat aneh gitu, nggak ada. Pasti sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kearas itu adalah tingkatan berkalamnya Allah kepada Nabi, lebih tinggi daripada berkalamnya Allah ke Nabi Musa. Terus ngapain Nabi Musa mengingatkan Nabi Muhammad supaya sholatnya dikurangi? Itu yang berkalam saat itu siapa? Nabi Musa apa Allah? Allah gerakkan Nabi Musa berkalam ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Musa itu kalimullah, jubirnya Allah. Jubirnya Allah berkalam di bumi. Allah berkalam di aras, sama nggak? Sama. Allah berkalam di surga, apa Allah tinggal di surga? Nanti di Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak sekali Allah berkalam kepada orang di penduduk mahsyar. Kata Nabi, ya Rabb, isfa, berilah syafaat. Gimana cara Nabi minta? Jadi Nabi itu mi'raj, sujud, Allah katakan isfa tu syafaat. Kamu boleh kasih syafaat. Baru Nabi turun kasih syafaat. Nanti datang lagi orang, Nabi sujud lagi, datang kepada Allah, sujud. Datang di situ bukan berarti datang kayak antum datang ke Nabawi. Bukannya Allah kan tidak bertempat. Ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, jamaah yang bukan Allah, tidak ada dalil yang kuat bahwa Allah bertempat. Itu hanyalah kegagalan cara memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan kelompok yang meyakini ini terjebak pada tajsim, menjisimkan, membendakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan akidah Ahlus Sunnah. Cukup? Sudah jam 10:04 ya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah ridho kepada kita dan semoga Allah mengampuni semua kalam-kalam saya yang tidak pantas. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma ya Allah salli ala Ahmad. Sampaikan salawat kami kepada Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah salli ala Muhammad. Sampaikan salawat kami kepada Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, salawat kami tidaklah pantas dijawab Nabi. Tapi kami, ya Allah, Engkau jadikan umat beliau. Meskipun salawat kami tidak pantas Engkau kirimkan, tapi rahmat-Mu sangat pantas mendapati kami, meliputi kami. Maka dengan rahmat-Mu ya Allah, sampaikanlah salawat yang tidak berharga ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, auratuna kathirah. Aurat kami, aib kami sangatlah banyak, dosa kami sangatlah berlipat. Tapi ampunan-Mu ya Allah lebih luas dari langit dan bumi. Faghfir lana ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah, dosa mata kami ya Allah, dosa telinga kami ya Allah, dosa lisan kami ya Allah, dosa tangan kaki kami ya Allah, dosa perut kami ya Allah, dosa kehormatan kami yang tidak dijaga ya Allah, dosa makan minum kami ya Allah, dosa kami tidak beradab kepada Rasulullah, dosa kami tidak beradab kepada guru-guru wali Allah, dosa kami tidak beradab kepada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati kami, istiqomahkan kami dalam agama-Mu. Allahumma ya Allah, imla' qulubana bil yaqin, ya Allah penuhi kalbu kami dengan yakin. Ya Allah, kalbu kami penuh dengan syak, penuh dengan keraguan-keraguan ya Allah. Maka kuatkan kalbu kami dengan musyahadah memandang kepada keindahan wajah Nabi-Mu, keindahan wajah-Mu ya Rabb. Izinkan kami memandang wajah Rasulullah di dunia, bertemu Rasulullah di alam baqa, memandang wajah Engkau di surga Firdausil A'la. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadikan kami yang hadir, yang mendengar dimanapun berada ya Allah, mendapatkan syafaat uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maafkan kami yang berselisih ya Allah, maafkan kami yang emosi ya Allah, maafkan kami yang membalas dengan hujatan ya Allah. Tutuplah aib kami dan mereka ya Allah. Alif baina qulubina wa qulubil mu'minin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, mohon izin, gak usah salaman ya, cukup salam ke Nabi aja ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.